Perempuan kelas 2B Kupang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Mulai beroperasi sejak tanggal 3 September 2012 di lahan seluas 20.000 meter persegi yang bertempat di Jalan Bumi 3, Kelurahan Oesapa Selatan, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lapas Perempuan Kupang merupakan lapas yang menampung limpahan warga binaan dari seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Lapas Perempuan Kupang adalah satu-satunya lapas perempuan dan memiliki posisi yang strategis di ibu kota provinsi dengan kapasitas hunian 55 orang narapidana dan jumlah petugas 68 orang. Lapas Perempuan kelas 2B Kupang merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan perempuan yang ada di kantor wilayah Nusa Tenggara Timur yang diusulkan Kementerian Hukum dan HAM untuk meraih WBK/WBBM tahun 2021. Lapas Perempuan kelas 2B Kupang telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan menerapkan 6 area reformasi birokrasi, yaitu: pertama, manajemen perubahan. Dimulai dengan membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di Lapas Perempuan kelas 2B Kupang dengan menerapkan proses seleksi melalui metode assessment sehingga dapat memaksimalkan tim kerja sesuai dengan bidang dan kapabilitasnya. Pengarahan dan penguatan juga telah dilaksanakan kepada seluruh pegawai dan masyarakat agar dapat membentuk, merubah pola pikir dan budaya kerja sehingga dapat mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Peran aktif pimpinan dan para pejabat struktural dapat menjadi role model yang dapat menginspirasi dan memotivasi dalam budaya kerja yang pasti. Kedua, penataan tata laksana. Dalam rangka mendukung kinerja petugas yang sesuai dengan prosedur, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Lapas Perempuan kelas 2B Kupang telah melakukan penataan tata laksana berupa penyusunan dan pemasangan standar operasional prosedur yang jelas dan tak berbelit-belit yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada seluruh pengguna layanan pemasyarakatan di Lapas Perempuan kelas 2B Kupang, seperti pemasangan banner, penggunaan e-office dalam menjawab tantangan di era keterbukaan birokrasi, dan informasi menjadi salah satu indikator kesuksesan Lapas Perempuan kelas 2B Kupang dalam menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan prima dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, seperti sistem manajemen kepegawaian atau SIMPEK dan penggunaan sistem database pemasyarakatan SDP. Ketiga, manajemen sistem SDM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan secara berkala dan dilakukan sesuai standar operasional yang ada. Analisa kebutuhan pegawai dilakukan secara berkala dengan memperhatikan beban kerja pegawai Lapas Perempuan kelas 2B Kupang. Bimbingan teknis dan diklat yang dilaksanakan dengan berbasis kompetensi sudah sesuai dengan kapabilitas pegawai, sehingga dapat meningkatkan kualitas pegawai di Lapas Perempuan kelas 2B Kupang. Pola mutasi internal dan eksternal bagi pejabat struktural dan seluruh staf telah dilaksanakan. Keempat, penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas yang telah dilaksanakan oleh Lapas Perempuan kelas 2B Kupang meliputi keterlibatan pimpinan, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja yang disusun berbasis IT. Indikator kinerja pun sudah sesuai dengan metode SMART. Kelima, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan yang dilaksanakan Lapas Perempuan kelas 2B Kupang meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, penanganan benturan kepentingan. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam menjawab tantangan di era globalisasi ini,
Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang telah membuat berbagai inovasi dalam bidang pelayanan kepada seluruh masyarakat, seperti komitmen seluruh pegawai Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang yang tertuang dalam maklumat pelayanan, budaya pelayanan prima, indeks kepuasan masyarakat, dan penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang juga memiliki fasilitas pelayanan publik, dimulai dari pintu terdepan sampai dengan ruangan kunjungan. Tersedianya akses jalur disabilitas, teras ramah anak, ruang laktasi, dan ruang tunggu. Berbagai macam terobosan telah dilakukan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pendaftaran kunjungan berbasis IT untuk mempermudah proses pendaftaran kunjungan bagi masyarakat. Memanfaatkan fitur SDP. Self-service merupakan inovasi yang sangat diminati oleh narapidana. Melalui layanan ini, narapidana dapat mengetahui secara pasti informasi mengenai dirinya, seperti tanggal bebas dan besarnya remisi yang mereka peroleh. Sebagai sarana komunikasi bagi narapidana, Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang menyediakan layanan komunikasi khusus pemasyarakatan bagi penghuni Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang agar dapat menghubungi keluarga mereka. Fasilitas ini juga sebagai antisipasi penyebaran HP di dalam lapas. Dalam meningkatkan pengawasan dan keamanan, Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang menyediakan CCTV yang dipasang di tiap sudut lapas untuk memudahkan pengawasan terhadap kegiatan narapidana dan untuk menghindari praktek pungli dan gratifikasi. Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang juga memiliki dapur sehat sebagai indikator kehigienisan dan pelayanan kesehatan serta perawatan terhadap narapidana. Selain itu, Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang juga memiliki ruang perawatan kesehatan bagi narapidana. Adanya kerjasama dengan pihak Puskesmas Oesapa Selatan untuk melakukan pelayanan posyandu lansia dan juga berkolaborasi dengan BNN Provinsi NTT untuk melaksanakan tes urin dan narkoba bagi pegawai dan narapidana di Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang. Selain terobosan tersebut, Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang juga melakukan inovasi dalam pembinaan kepribadian narapidana, seperti senam pagi bersama narapidana dan pegawai setiap hari Jumat untuk meningkatkan sistem imun WBP dan pegawai, program pembinaan kerohanian narapidana yang bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama Kota Kupang dan kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, ibadah pagi dan sore bagi WBP di gereja, bagi WBP yang beragama Kristen dan Kristen Katolik, dan juga melaksanakan sholat bagi WBP yang beragama Islam di musola. Juga tersedia perpustakaan bagi narapidana untuk menambah wawasan pengetahuan WBP. Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang juga melaksanakan peningkatan pembinaan kemandirian berbasis industri dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, seperti Rumah Tenun Inandau, Citra Busana, dan Tata Boga Victory Bukis. Diharapkan dapat mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan setelah kembali ke masyarakat nanti. Berbagai jenis program pelatihan kemandirian dapat diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan sehingga narapidana dapat memiliki skill dan keterampilan dan nantinya dapat meningkatkan PNBP bagi Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang. Pada akhirnya membangun zona integritas untuk menciptakan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani adalah pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan komitmen yang kuat bersama. Terciptanya zona integritas harus dimulai dari diri sendiri. Komitmen kita akan berdampak positif bagi negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Saya Ertarbiati dan seluruh petugas Lapas Perempuan Kelas 2B Kupang siap ciptakan zona integritas. Salam pembaruan, kami pasti. Saya Odar Maksombu, Sarjana Hukum, Magister of Arts, Magister Hukum.
sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang dengan ini mendukung penuh Lapas Perempuan Kupang menuju wilayah bebas korupsi, wilayah bersih melayani. Salam ceria, Lapas Perempuan. Saya Darius Beda Daton, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ini menyatakan dukungan kepada Lapas Perempuan Kupang dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Lapas Perempuan Kupang ceria. Terima kasih. Halo, saya Lucia Imelda Mandala. Saya hadir di Lapas Perempuan Kupang sebagai instruktur tatap muka bagi warga binaan. Saya sebagai instruktur mendukung penuh Lapas Perempuan Kupang menuju WBK. Terima kasih. Saya Sarah Desna Fernandes dari bagian perawatan Jabatan Pengelola Makanan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kalapas Perempuan yang telah memberikan saya penghargaan sebagai pegawai teladan. Semoga dengan adanya penghargaan ini bisa menjadikan motivasi bagi saya dan teman-teman lainnya untuk kami semakin semangat, disiplin, dan memberikan kinerja terbaik kami dalam melaksanakan tugas. Terima kasih. Saya sebagai warga binaan Lapas Kelas 2 Perempuan Kupang sedikit memberikan testimoni tentang pelayanan di Lapas Kelas 2 Kupang. Untuk semua pelayanan, baik itu dari pembinaan, kesehatan, maupun seluruh pelayanan untuk para WBP, semuanya kami rasakan baik dan tidak ada kekurangan apapun. Kami merasa puas dengan pelayanan yang ada. Terima kasih.